Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komarati Mahadi Widarmiel dan rekan saya Igusti Putu Fanian Tariansyah. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai bab 2 tentang siklus akuntansi. Baik, langsung saja saya mulai untuk menjelaskan. Materi pertama yaitu yang standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global yakni International Financial Reporting Standards atau IFRS. SAK berbasis IFRS berlaku semenjak 2014. Minimalisasi perbedaan kedua standar ini merupakan komitmen Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Terdapat 4 macam standar akuntansi yang berkembang di Indonesia yang disusun mengikuti perkembangan bisnis di dalam negeri. Keempat standar akuntansi ini digunakan sesuai identitas usaha dan organisasi yang dijalankan, baik itu perusahaan swasta maupun lembaga. Berikut diantaranya. Yang pertama, PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standards adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Bisa dibilang, standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. PSAK digunakan oleh perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia merupakan anggota International Federation of Accountants atau IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya. Ada beberapa penekanan interpretasi dan aplikasi atas standar akuntansi keuangan sehingga para negara anggota IFAC berkomitmen untuk menerapkan SAK yang sudah ditentukan. Yang kedua, ada penilaian atas transaksi dan evaluasi sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan realitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, penerapan standar akuntansi ini membutuhkan professional judgment. Bagian kedua yaitu SAK etap atau ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas atau perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif. Kemudian selanjutnya yang ketiga, PSAK Syariah. Dari namanya saja sudah bisa dikenal bahwa standar akuntansi keuangan ini adalah standar yang berpatokan pada prinsip agama atau syariat Islam. PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan oleh model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. PSAK Syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual, penyusunan, dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah seperti muharabah, musyarakah, mudarabah, dan salam, dan istihna. Yang terakhir yaitu SAP. SAP merupakan standar akuntansi pemerintah, diterbitkan oleh peraturan pemerintah atau PP yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian masuk ke materi yang kedua, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau conceptual framework. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sistem terpadu yang berisikan tujuan, dasar, sifat fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dalam PSAK atau
pernyataan standar akuntansi keuangan, kerangka dasar penyusunan, dan penyajian laporan keuangan memuat beberapa hal, yaitu yang pertama, tujuan laporan keuangan. Ini merupakan, menurut PSAK, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan untuk perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua, asumsi dasar, di mana asumsi dasar ini dibagi menjadi dua, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang ketiga, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Dalam maksud ini, untuk pemakai diasumsikan memilih pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemajuan untuk mempelajari informasi yang ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tersebut. Yang kedua yaitu relevan. Hal ini dibilang memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga yaitu materialitas. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang keempat, keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan. Di mana dalam keandalan dibagi lagi menjadi yang pertama penyajian jujur, substansi melampaui bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, serta kelengkapan. Kemudian yang kelima dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan. Yang keenam, kendala informasi yang relevan dan andal, di mana dalam hal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tepat waktu. Kedua, keseimbangan antar biaya dan manfaat. Yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Yang ketujuh, penyajian wajar. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan informasi semacam itu. Kemudian selanjutnya unsur laporan keuangan, di mana unsur laporan keuangan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau income, dan yang terakhir beban atau expense. Selanjutnya pengakuan unsur laporan keuangan. Yang pertama pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomisnya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, pengakuan liabilitas. Liabilitas atau kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, pengakuan penghasilan. Penghasilan atau pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dapat diukur dengan andal. Yang terakhir, pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke poin F, yakni pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama ada biaya historis, di mana aset dicatat sebesar penggunaan kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nah, liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban
atau dalam keadaan tertentu dalam keadaan jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Diyakini atau current cost, mana aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan atau undiscounted yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini. Yang ketiga, ada nilai realisasi atau penyelesaian, di mana aset dinyatakan dalam jumlah kas dapat diperoleh sekarang dengan penjualan aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Yang keempat, ada nilai sekarang atau present value, di mana aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ke dalam usaha normal. Ya, untuk selanjutnya yakni poin G, konsep modal serta pemeliharaan modal. Yang pertama ada konsep modal. Nah, konsep modal keuangan ini dianut sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal ialah sinonim dengan aset bersih atau ekuitas entitas. Menurut konsep modal fisik seperti kemampuan usaha, modal dianggap sebagai kapasitas produktif entitas yang didasarkan pada misalnya output per hari. Pemilihan konsep modal yang sesuai dengan perusahaan harus didasarkan pada kebutuhan pengguna laporan keuangan. Jadi konsep modal keuangan seharusnya dianut jika pengguna laporan keuangan tersebut berkepentingan dengan pemeliharaan modal nominal atau daya beli dari modal yang diinvestasikan. Namun demikian, jika pengguna berkepentingan dengan kemampuan usaha perusahaan, seharusnya menggunakan konsep modal fisik. Konsep yang dipilih tersebut akan menunjukkan sasaran yang hendak dicapai dalam penetapan laba. Nah, meskipun operasionalisasinya, konsep tersebut tidak terlepas dari kesulitan terkait pengukurannya. Yang kedua adalah konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba. Dalam konsep modal yang dianut sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya, menciptakan dua konsep pemeliharaan modal, yakni sebagai berikut. Yang pertama ialah pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial dari aset bersih pada akhir periode melebihi jumlah finansial aset bersih pada awal periode. Nah, pemeliharaan modal keuangan ini dapat diukur baik dalam satuan moneter nominal maupun dalam satuan daya beli yang konstan. Yang B, pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Nah, konsep pemeliharaan modal berkepentingan dengan bagaimana perusahaan mendefinisikan modal yang ingin dipelihara atau dipertahankan. Nah, konsep ini mengaitkan konsep modal dengan konsep laba karena memberikan dasar rujukan yang untuk mengukur laba. Nah, dalam konsep ini juga merupakan prasyarat untuk membedakan secara imbal hasil atau modal perusahaan atau return of capital dan pengembalian modal atau return of capital juga hanya harus masuk aset yang lebih jumlah yang diperlukan untuk memelihara modal. Oleh karena itu, laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban dikurangkan pada penghasilan. Jika beban penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kegiatan bersih. Konsep pemeliharaan modal fisik memerlukan penggunaan dasar pengukuran biaya kini, tetapi konsep pemeliharaan modal keuangan tidak memerlukan penggunaan dasar pengukuran tertentu. Pemilihan dasar
dalam konsep ini bergantung pada jenis model keuangan yang ingin dipelihara suatu entitas. Lalu kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yakni siklus akuntansi keuangan yang diterapkan di industri perhotelan. Nah, akuntansi memiliki siklus yang harus dipenuhi. Artinya, satu tahapan dalam siklus merupakan prasyarat untuk tahapan siklus selanjutnya. Siklus akuntansi ini yang pertama ialah pengumpulan data transaksi keuangan. Dalam aktivitas ini, semua data transaksi keuangan di hotel dikumpulkan di bagian akuntansi. Nah, data transaksi ini dikumpulkan dan umumnya bersifat harian. Yang kedua ada analisis transaksi. Nah, siklus kedua dari akuntansi keuangan ini yakni analisis transaksi. Ini biasanya bertujuan mengkaji dampak ekonomis setiap transaksi yang terjadi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi akan memengaruhi aset, kewajiban, dan modal. Yang ketiga adalah membukukan transaksi pada buku jurnal. Nah, setelah proses analisis transaksi dilaksanakan, langkah selanjutnya ialah membukukan setiap transaksi pada buku jurnal. Hal yang harus diperhatikan ialah pencatatan setiap transaksi pada jurnal dilaksanakan secara berurutan atau kronologis, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi yang dimaksud. Yang keempat ialah membukukan transaksi pada buku besar. Nah, setelah penjurnalan selesai dilaksanakan, proses selanjutnya ialah mencatat semua transaksi pada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari beberapa rekening. Buku besar memiliki identitas yakni nomor dan nama untuk rekening-rekening raca, rugi laba, dan modal. Yang selanjutnya, yang kelima, yakni menyiapkan raca percobaan. Nah, menyiapkan raca percobaan merupakan siklus kelima, yakni pada siklus ini semua saldo buku besar dibedakan pada raca percobaan untuk mendapatkan total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Yang keenam ialah menyiapkan jurnal penyesuaian. Beberapa rekening buku besar pada saat penyimpanan laporan keuangan harus disesuaikan sehingga saldo akhir periode akuntansi untuk rekening yang bersangkutan dapat sesuai atau tepat. Yang ketujuh ialah proses menutup buku. Pada proses menutup buku, aktivitas yang dilakukan adalah mengembalikan saldo tiap rekening pada saldo normal masing-masing untuk periode akuntansi yang akan datang. Pada saat menutup buku, saldo dari semua rekening nominal ialah berjumlah 0. Yang terakhir, yang ke-8 ialah menyiapkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan hotel disiapkan di akhir periode akuntansi. Kedapatan laporan keuangan yang disiapkan sangat tergantung dari siklus akuntansi yang telah disusun sebelumnya. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan keempat, ialah contoh siklus akuntansi keuangan. Yang pertama ialah saat pengumpulan data transaksi keuangan. Semua data transaksi keuangan hotel dikumpulkan di bagian akuntansi. Data transaksi yang dikumpulkan di hotel bersifat harian. Transaksi hotel dengan pihak ketiga umumnya didukung dengan bukti transaksi yang berupa voucher, yang berarti setiap transaksi tersebut terjadi di bagian hotel yang seperti restoran didukung oleh bukti transaksi seperti rekening restoran. Bagian hotel atau outlet hotel seperti restoran didukung oleh bukti transaksi seperti rekening restoran. Demikian pula halnya untuk transaksi penjualan kamar yang didukung bukti transaksi yang dikumpulkan di bagian akuntansi hotel, misalnya laporan penjualan makanan di restoran, transaksi rekening tamu, dan data-data transaksi lainnya. Kelengkapan dokumen pendukung yang dikumpulkan akan memberi pengaruh mutu laporan keuangan hotel. Semakin lengkap dan utuh bukti transaksi, maka semakin baik pula mutu laporan keuangan yang akan dihasilkan pada hotel tersebut. Yang kedua adalah saat analisis transaksi. Setiap transaksi yang terjadi akan memengaruhi aset, kewajiban, dan modal. Setiap transaksi yang terjadi di sisi lain akan memengaruhi sisi debit dan kredit untuk rekening-rekening pada neraca, rugi laba, dan modal. Sebagai ilustrasi, penerimaan kas hasil penjualan jasa kamar akan mengaruhi rekening neraca,
dan rugi laba. Pada neraca, rekening yang dipengaruhi adalah kas. Kas bertambah, jadi debit, sedangkan di kredit, rekening penjualan kamar yang merupakan rekening rugi laba. Jadi, penerimaan kas akan menambah kas dan membuat rekening kas debit. Penjualan jasa kamar akan menambah hasil penjualan atas rekening penjualan jasa kamar di kredit. Yang ketiga, saat membukukan transaksi pada buku jurnal. Langkah selanjutnya ialah membukukan setiap transaksi pada buku jurnal. Nah, jurnal pada buku pertama untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Dalam bahasa Inggris, jurnal disebut Book of Original Entry karena setiap transaksi pertama kali dibukukan pada jurnal. Adapun proses pembukaan setiap transaksi pada jurnal disebut penjurnalan atau journalizing. Hal yang harus diperhatikan adalah pencatatan setiap transaksi pada jurnal dilaksanakan secara berurutan atau kronologis. Kita masuk ke ilustrasi. Ialah di sini ada transaksi pada tanggal 1 Februari 2004 dicatat paling awal, lalu dilanjutkan pada transaksi pada 2 Februari 2004, lalu dilanjutkan pada transaksi berikutnya yang ada pada hotel tersebut. Bisa kita lihat pada jurnal pada tanggal 1 Februari 2004, kas pada penjualan jasa kamar sebesar 10.000 yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan jasa kamar pada tanggal 1 Februari 2004 tersebut. Dalam membukukan transaksi pada jurnal, rekening debit dibukukan lebih awal, diikuti dengan rekening yang kredit dengan mencantumkan kata pada depan rekening yang dikredit tersebut. Penjelasan transaksi diberikan untuk setiap transaksi yang telah dibukukan pada jurnal. Dengan penjurnalan berarti bahwa tahap analisis transaksi telah dilaksanakan. Setelah itu, dilaksanakan siklus aplikasi selanjutnya, yakni penyertaan transaksi pada buku besar. Dengan penjurnalan, proses penelusuran kesalahan lebih mudah dilaksanakan karena jurnal merupakan Book of Original Entry. Yang keempat adalah saat membukukan transaksi pada buku besar. Nah, setelah penjurnalan selesai dilaksanakan, proses selanjutnya ialah mencatat semua transaksi pada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari beberapa rekening yang dalam bahasa Inggris disebut ledger. Buku besar memiliki identitas yakni nomor dan nama untuk rekening-rekening neraca, rugi laba, dan modal. Kita ilustrasikan misal rekening-rekening neraca. Misal ada rekening-rekening neraca yang asetnya bernomor 100, kewajibannya bernomor 200, modal bernomor 300. Lalu pada rekening-rekening rugi laba, penjualan bernomor 400, biaya bernomor 500. Lalu di buku besar kas bernomor 110, lalu kas kecil dapat diberi nomor 110.1, Bank A dengan 110.2, dan Bank B dengan 110.3, dan seterusnya. Nah, aktivitas membukukan transaksi pada buku besar ini disebut dengan posting. Transaksi yang telah dibukukan pada jurnal ini dicatat sebagai berikut, yakni kas dengan nomor norek 100, yakni pada tanggal 1 Februari 2004, yakni terkait penjualan jasa kamar, yakni debit sebesar 10.000 yang memasukkan saldo sebesar 10.000. Lalu ada penjualan jasa kamar dengan nomor rekening 400 pada tanggal 1 Februari 2004 terkait penerimaan kas yang menyebabkan kredit sebesar 10.000 dan saldo sebesar 10.000. Yang kelima ialah saat menyiapkan neraca percobaan. Pada siklus ini, semua saldo buku besar dibandingkan pada neraca percobaan untuk mendapatkan total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Bila total debit dan total kredit untuk semua rekening telah sama, maka dapat dinyatakan bahwa pencatatan semua transaksi pada tahun berjalan tersebut sudah benar. Sudah ditampilkan pada slide PowerPoint, terdapat neraca percobaan yang angka-angkanya bersifat ilustratif dan hipotesis. Poin penting dalam neraca percobaan ini adalah
mendapatkan total debit dan total kredit balance. Jika total debit dan total kredit untuk semua rekening ialah balance, maka dapat dinyatakan bahwa pencatatan semua transaksi pada tahun perjalanan tersebut sudah benar. Yang keenam ialah saat menyiapkan jurnal penyesuaian. Beberapa rekening buku besar pada saat menyiapkan laporan keuangan harus disesuaikan sehingga saldo akhir periode akuntansi untuk rekening yang bersangkutan tepat. Nah, proses penyesuaian rekening dilakukan setelah penyiapan raja percobaan dilakukan. Sebagai contoh, di sini asuransi dibayar di muka pada Juli 2006 telah dibayar untuk setahun sebesar 1.200. Pada akhir Desember 2006, rekening ini harus disesuaikan karena hanya 6 bulan yang benar-benar merupakan biaya asuransi, sementara sisa 6 bulan belum merupakan biaya asuransi. Maka jurnal penyesuaiannya yakni sebagai berikut. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2006 yakni biaya asuransi pada pembayaran di muka sebesar 600 untuk mencatat biaya asuransi pada 2004 karena hanya 6 bulan yang benar-benar merupakan biaya asuransi meskipun sudah dibayar di muka, maka hasil 600 tersebut adalah hasil dari penyiapan jurnal penyesuaian. Saat penutupan buku, pada proses menutup buku, aktivitas yang dilakukan ialah mengembalikan saldo tiap rekening pada saldo normal masing-masing untuk periode yang akan datang. Pada saat menutup buku, saldo dari semua rekening nominal ialah 0. Untuk rekening-rekening real, aset saldo normal ialah debit. Nah, adapun untuk rekening utang dan modal, saldo dipindah bukukan dan ditahan pada saat menutup buku saldo. Pada saat menutup buku, saldo dari semua rekening nominal, saldo untuk periode akuntansi yang akan datang mulai lagi dari awal pada laba. Lalu yang terakhir, saat menyiapkan laporan keuangan, pada saat menyiapkan laporan keuangan di Oktel, ini biasanya dia siapkan pada akhir periode akuntansi. Pendapatan laporan keuangan yang disiapkan sangat tergantung dari siklus akuntansi sebelumnya. Neraca percobaan merupakan sumber penyiapan laporan keuangan. Laporan keuangan yang lazim digunakan pada saat periode akuntansi ini adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator dan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.